wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka DP dari kelas 10-7. Di sini saya ditemani oleh Kenzo. Ya, di sini saya ditemani oleh Kenzo untuk membuat tag video tentang teks hikayat. Mari kita lihat videonya bersama Kenzo. Saya ditemani oleh Kenzo. Kenzo, Kenzo. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan dan kesaktian dari tokoh-tokohnya. Hikayat memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan yang lain. Yang pertama yaitu kemustahilan, yang kedua adalah kesaktian tokohnya, yang ketiga anonim. Anonim tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya karena cerita tersebut disampaikan secara lisan dari mulut satu ke yang lain. Yang keempat adalah istana sentris, seringkali bertema dan berlatar tentang kerajaan. Yang kelima ialah menggunakan bahasa arkais, yaitu bahasa yang digunakan dari masa lampau. Struktur teks hikayat yang pertama ialah abstraksi, yaitu penggambaran awal cerita. Yang kedua adalah orientasi, yaitu pengenalan waktu, pengenalan tokoh, waktu, latar, suasana, dan tempat. Yang ketiga adalah komplikasi, yaitu urutan kejadian yang menghubungkan sebab dan akibat. Yang keempat ialah evaluasi, konflik mengarah kepada klimaks. Yang kelima adalah resolusi, yaitu pemecahan masalah dari konflik tersebut. Yang keenam, yang terakhir yaitu koda, nilai dan pelajaran yang kita ambil dari pelajaran tersebut. Seperti amanat, ya kurang lebih seperti amanat lah. Teks hikayat memiliki dua unsur. Unsur apakah itu? Yang pertama yaitu unsur intrinsik, meliputi tema, tokoh atau penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, serta alur. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Ekstrinsik yaitu luar. Unsur ekstrinsik meliputi latar belakang pengarang dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat apa saja? Yang pertama yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan berkaitan dengan semangat belajar secara sadar. Yang kedua yaitu nilai religius. Nilai religius berkaitan dengan manusia, dengan Tuhannya. Yang ketiga yaitu nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, kejujuran, dan ajaran-ajarannya. Yang terakhir yaitu yang keempat, nilai sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari makhluk lain atau individu lain. Teks hikayat memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Melayu yang khas. Yang kedua menggunakan konjungsi subordinatif dan koordinatif. Yang ketiga menggunakan bahasa atau kata arkais. Yang keempat menggunakan majas. Contoh-contoh hikayat yaitu hikayat Hang Tuah, hikayat Abu Nawas dan Lalat, hikayat tiga pengembara yang kelaparan atau pengembara yang lapar. Yang keempat hikayat Amir, lalu hikayat Bunga Kemuning. Dan dari semua judul hikayat tersebut saya hanya mengambil salah satu, nanti saya akan memunculkan di teks berikutnya.